Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng Mastono Musidam Sekaring Baun Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini masih Wedar Jawa, aksara Jawa, pintu kesadaran bangsa Nusantara untuk mengajarkan tentang nilai-nilai Jawa. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang aksara ko kersaning sun memayu hayuning bawono. Apa sebenarnya yang termaktub di dalam kersaning sun memayu hayuning bawono? Bahwa siapa yang mampu melihat kuasa yang sesungguhnya bukan hanya memahami tentang bahwa yang berkuasa ini adalah Tuhan itu sendiri, tapi mampu melihat semua apa yang menjadi kehendak itu adalah bagian dari terpenting untuk kita memahami kuasa Tuhan. Nah, contoh yang paling sederhana. Hari ini, seumpama saya tidak perlu untuk hari ini tidak perlu keluar kemana-mana, tapi ada sesuatu yang sudah dilakukan, bahwa kemarin saya melaksanakan syuting di studio JTV dan syuting di Batu yang malam ini akan ditayangkan, bahwa ada batas kemampuan dari tubuh itu sendiri, sehingga kita hari ini ada proses pergantian energi di dalam tubuh. Ada waktu untuk memperbaiki kondisi tubuh menjadi kembali normal. Karena apa? Tidak lain bahwa tanpa badan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka disitulah bahwa ketika kita menempatkan posisi badan sebagai perwakilan dari apa yang bisa menunjukkan kuasa Tuhan itu sendiri, maka disitulah kita mulai memahami bahwa kaono sing iso menunjukkan kuasa Tuhan. Kalau dalam Islam Rahman Rahim, kalau di dalam agama Nasrani juga kuasa Tuhan. Kersaning sun memayu hayuning bawono, ini adalah kita berusaha untuk melihat bahwa kekuatan tubuh dari orang itu sendiri mampu untuk menjelaskan prinsip-prinsip hidup yang sesungguhnya. Boten wonten yang akan bisa menunjukkan kuasa sesungguhnya tanpa ada badan kita. Contoh, tanpa badannya Bapak A tidak akan pernah bisa dia duduk sebagai presiden. Tanpa badan ini maka tidak ada bisa yang duduk menjadi gubernur. Tidak ada badan ini, tidak ada yang akan menjadi menteri. Semua diwakili oleh badan. Hanya orang tidak bisa memahami yang mewakili harapan keinginan itu adalah perintah dari sumber material keinginan itu sendiri. Namun ada sesuatu yang harus dipahami, bahwa kersaning sun memayu hayuning bawono ini, bahwa ada yang menunjukkan kepada jalan yang akan dijadikan harapan untuk kemuliaan orang-orang baik, untuk menunjukkan manusia yang akan berperilaku lebih baik. Jadi harus bisa membedakan mana bahwa orang ini adalah mewakili dari kehendak keinginan itu sendiri, maka harus dipahami tidak akan pernah kita bisa menunjukkan semua kuasa yang sesungguhnya tanpa badan.
kersaning sun memayu hayuning bawono. Dan apa maneh iso nunjukno kemuliaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Tidak ada kecuali melalui badan. Sangat sederhana, bahwa ada sebuah serat juga yang dijelaskan bahwa ya apa carane kon sukses kejaba awakmu iso topo neng ramene pasar. Topo ramen iki topo neng ramene pasar. Nah, apa yang dimaksud bukan bertapa di tengah pasar. Nanti orang udah jualan sampai malah bertapa, bukan. Ini makna dari semiotika. Bisa juga kalau mahasiswa itu mengatakan bagian dari metafor, simbol-simbol yang untuk menunjukkan sesungguhnya yang diperintah bukan orang itu sendiri, tapi manusia yang menjadi pengemban dari amanat dan tugas itu sendiri. Berarti topo neng ramene pasar berarti bertapa di tengah-tengah ramainya keinginan, ramainya kemauan, yang sebenarnya itu bukan petunjuk kepada orang, tapi harapan dari manusia untuk sekedar melampiaskan kepuasan hawa, nafsu, dan keinginan. Semoga ini bermanfaat, bahwa kersaning sun memayu hayuning bawomo adalah memahami tentang perintah Tuhan yang hadir dari dan ditunjukkan ke dalam badan itu sendiri. Barulah manusia akan mengikuti kehendak yang lebih baik jika manusia belajar kepada orang-orang yang baik. Terima kasih. Rahayu Sagung Tumati.